So I think our preparations are maximum, and we're fully prepared for the qualifiers. Senangnya Jens Raven saat tahu Mes dan Eliano segera perkuat timnas Indonesia. Underestimate. I think Timor-Leste knows how we play, so I think it's gonna be a tough match. So I think we need to stand there with the whole team every match. So I think no underestimate. Oma is daar geboren en mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Hoe gaan ze hier gesprekken dan? Word je dan of is dat wel in Nederland geweest? En word je dan FaceTime helemaal... met mijn zaakwaarnemer. Wat ik zei met de president. En... Ular Romeni sombong, 3 penyerang timnas Indonesia asuhan Yeom Ki-hun menggila semua. En dan luister ik het verhaal aan en dan laat ik het even allemaal bezinken. Ja, nou, je hebt nog tijd. Senangnya Jens Raven saat tahu Mes dan Eliano segera perkuat timnas Indonesia. Mes Hilgers dan Eliano Reijers akan segera tersedia untuk timnas Indonesia. Proses pemindahan kewarganegaraan kedua pemain tersebut sudah disetujui oleh DPR. Selanjutnya, mereka akan menjalani sumpah WNI sebelum berganti paspor ke Indonesia. Mereka diproyeksikan bisa segera bermain untuk timnas pada bulan Oktober nanti. Tepatnya, saat skuad Garuda bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Jens Raven menjelaskan, hadirnya Mes dan Eliano akan semakin menambah kuat timnas. Menurutnya, 2 pemain tersebut adalah pemain top dan ini tentu memberikan dampak positif. Apalagi, mereka saat ini sama-sama berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda. Ya, saya tahu Mes Hilgers dan Eliano Reijers adalah 2 pemain top, kata Jens Raven. Nantinya, Eliano akan bertugas sebagai bek sayap dan Mes mengisi posisi bek. Menariknya, kedua nama tersebut bisa bermain di beberapa posisi dan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh Shin Tae-yong. Selain itu, mereka masih muda dan jadi pemain andalan di klubnya. Eliano adalah sayap yang bagus dan keduanya cocok untuk timnas. Saya pikir akan ada sesuatu yang bagus. Mes juga adalah bek yang bagus, dia main di level Eropa, gelanjutnya. Jens optimis ini adalah langkah yang tepat untuk timnas karena pemain potensial mulai bergabung. Dia sendiri masih berada di timnas U20 Indonesia dan tinggal menunggu waktu untuk bisa promosi ke timnas senior. Striker FC Dordrecht U21 berharap mereka bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Pasalnya, Indonesia dalam misi untuk memecahkan rekor berlaga di Piala Dunia dan tentunya butuh banyak pemain berkualitas dan taktik cerdik Shin untuk mencapai misi tersebut. Saya pikir untuk timnas Indonesia mereka bisa bawa level timnas, itu tutupnya. Saat ini, Jens sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Dia akan bertugas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai 25 hingga 29 Oktober mendatang. Penampilan apiknya saat ASEAN Cup U19 2024 diharapkan jadi modal penting membawa Garuda Nusantara ke Piala Asia. So I think our preparations are maximum, and we're fully prepared for the qualifiers. I think we had nobody to underestimate. I think Timor-Leste knows how we play, so I think it's going to be a tough match. So I think we need to stand there with the whole team every match. So I think no underestimate for. Walau ada Mes Hilgers dan Eliano Reijers, media Vietnam sebut mustahil timnas Indonesia menang lawan Bahrain jika media Vietnam menyoroti peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia sendiri memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah skuad Garuda. Namun kini timnas Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Shin Tae-yong.
Banyak pihak yang optimis bahwa timnas Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, timnas Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Mes Hilgers dan Eliano Reijder. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat timnas Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Faktor apakah itu? Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin timnas Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega di saat bertemu kembali dengan Bahrain pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talaji kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout, ditulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan jauh antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, tulis Soha. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik. Pula Romeni sombong, 3 penyerang timnas Indonesia asuhan Yeom Ki-hun menggila semua. Pula Romeni sombong, 3 penyerang timnas Indonesia langsung menggila semua. Sebanyak 3 penyerang timnas Indonesia yang dimaksud adalah Dimas Derajat Persib Bandung, Ramadan Sananta Persis Solo dan Hoki Caraka PSS Sleman. Sekadar diketahui, PSSI masih berupaya mendekati penyerang FC Utrecht, Pula Romeni, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Namun, usaha yang dilakukan PSSI sejak Maret 2024 itu belum membuahkan hasil. Kehadiran Ula Romeni begitu didambakan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan seperti Ula Romeni untuk menghadapi tim-tim kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat Ula Romeni belum bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI, penyerang-penyerang timnas Indonesia mulai unjuk gigi di Liga 1 2024 hingga 2025, yakni Hoki Caraka, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mencetak 1 gol saat Persis Solo menang 4-0 atas Madura United pada Jumat, 13 September 2024. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman menang 3-1 atas Arema FC pada Jumat, 20 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Terakhir, ada Dimas Derajat yang mencetak gol di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta sore ini, sekaligus membantu Maung Bandung menang 2-0. Uniknya, nama-nama di atas mencetak gol setelah dilatih pelatih penyerang anyar timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Sekadar diketahui, Yeom Ki-hun baru saja bergabung dengan tim kepelatihan Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun mulai memimpin sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Saat itu, ia melatih langsung 5 penyerang, yakni Hoki Caraka Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Sejauh ini, kehadiran Yeom Ki-hun memberikan hasil positif kepada pengisi lini depan timnas Indonesia. Apakah ini pertanda timnas Indonesia tak lagi membutuhkan Ula Romeni? Terbongkar alasan Shin Tae-yong minta PSSI untuk rekrut Yeom Ki-hun jadi pelatih striker timnas Indonesia, melihat hal ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan sebenarnya meminta PSSI untuk merekrut Yeom Ki-hun. Seperti diketahui, Yeom Ki-hun mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah diumumkan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu direkrut Shin Tae-yong untuk membantunya sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Mengingat ujung tombak penyerangan tim Garuda masih agak tumpul, dan itu menjadi PR seperti pada gelaran Piala Asia 2023 hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak pihak yang mengomentari soal lini depan timnas Indonesia yang masih buntu, karena hanya memiliki stok striker seperti Rafael Struijk, Malik Rizaldi, dan Dimas Derajat.
Pada bulan Agustus lalu, Yeom Ki-hun mantan pelatih Suwon Samsung dikonfirmasi menjadi bagian dari asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Yeom Ki-hun 41 mengemban tugas baru sebagai pelatih striker di skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dikonfirmasi bahwa Yeom Ki-hun akan berangkat ke Indonesia bersama Shin Tae-yong pada pertengahan bulan Agustus ini. Kedatangan Yeom Ki-hun ini menjadi angin segar bagi skuad Timnas Indonesia, terkhusus membenahi lini serang agar semakin tajam. Baru-baru ini Shin Tae-yong akhirnya buka suara mengenai alasan memilih Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 53 tahun ini, Yeom Ki-hun merupakan pemain yang kompeten semasa masih aktif. STY mengaku sudah pernah bertemu dengan Yeom Ki-hun sebelumnya sebagai pelatih dan pemain, bahkan jauh sebelum Piala Dunia. Yeom Ki-hun pemain yang bagus. Bahkan sebelum Piala Dunia kami bertemu sebagai pemain dan pelatih, ungkap Shin Tae-yong dikutip dari channel YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini juga memuji Yeom Ki-hun sebagai pemain Suwon Samsung yang memiliki karir gemilang. Sebagai pemain Suwon Samsung dan Timnas Korea karirnya sangat bagus, dikata pelatih utama Timnas Indonesia. Selain itu, Yeom Ki-hun juga dinilai memiliki kemampuan dan insting striker yang sangat baik. Pertimbangan lainnya adalah Yeom Ki-hun sudah memiliki pengalaman sebagai pelatih di klub Suwon Samsung Korea. Selain itu dalam hal kemampuan menendang dan insting serta sentuhan pertamanya, dia adalah pemain yang sangat hebat. Buat para pemain Indonesia kehadirannya akan sangat membantu, ucap Shin Tae-yong. Lalu dia juga sempat menjadi pelatih di Suwon Samsung karena secara pribadi dia memang mampu melakukannya, jelanjutnya. Shin Tae-yong, sosok pelatih yang membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini mengatakan jika kehadiran Yeom Ki-hun bisa menjadi bantuan penting untuk para striker tim Garuda. Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, Ja, dan kom je er ziek. niet aan. Nee, ziek. Dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn Ja. oma is daar geboren. Ja. Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, Ja, ik heb het even niet gecheckt nog. Dat is een zijn- understatement. Ja? er zijn wat Ja. gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en, Ja. mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Hoe gaan ze hier gesprekken dan? Word je dan? Of is dat wel in Nederland geweest? En word je dan FaceTime helemaal... met FaceTime, oké. mijn zaakwaarnemer. Wat ik zei met die president. En ja, en dan heb je het gewoon over dat ze me graag ze erbij willen. En ja, dan luister ik het verhaal aan en dan laat ik het even allemaal bezinken. Ja. Nou, je hebt nog tijd.